أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu serta saudara sekalian rahimakumullah, di malam ini kembali dengan izin Allah tabaraka wa taala kita ditakdirkan olehnya melanjutkan apa yang kita kaji dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, melanjutkan pertemuan yang lalu, yaitu hadis yang ke-29 berkenaan dengan sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara yang besar, perkara yang agung. Kemudian orang itu mengatakan minta amalan yang memasukkan ke surga. Maka Nabi menyatakan diantaranya yaitu berkenaan dengan rukun-rukun Islam setelah baca syahadat, salat, kemudian zakat, kemudian puasa dan haji. Nama asal muslim ada beberapa keterangan di sini yang belum tersampaikan karena waktu yang membatasi kita, maka di malam ini sebagai kelanjutannya, yaitu berkenaan dengan sabda Nabi SAW, wa salatul rajuli fi jawfil lail, salatnya seseorang kala di malam hari. Maksudnya juga salat malam ini menghapus dosa-dosa dengan izin Allah Ta'ala, sebagaimana sedekah. Dalam riwayat yang lain, ketika Nabi SAW bersama sahabat, sepulang beliau dari Tabuk, beliau bersabda, as-sawmu junnah was-sadaqatu wa qiyamul abd fi jawfil lail yukaffirul khati'ah. Puasa itu adalah tameng, dan sedekah serta bangun malam itu adalah sebagai penggugur dosa-dosa dan kesalahan. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam Sahih Muslim juga disebutkan afdhalus salati ba'dal maktubah qiyamul lail. Paling utamanya salat setelah salat yang wajib itu adalah qiyamul lail, salat tahajud. Jadi banyak sekali berkenaan dengan keutamaan dari qiyamul lail ini. Dikatakan bahwa orang-orang ketika di siang hari itu bergelimang dosa, dosa dengan berbagai macamnya, yang berdagang mungkin ada yang bohong, ada yang nipu, demikian yang lain dari pekerjaan pegawai bagaimana, seperti itu, curang dan seterusnya. Ini semuanya adalah bukti manusia di siang hari bergelimang dengan dosa. Maka setiap kali seorang hamba menegakkan salat dari salat-salat yang 5 waktu, seolah memadamkan yang namanya api dosa yang berkobar. Ini diantara keterangan dari sekumpulan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi qiyamul lail menghapus dari dosa-dosa. Bahkan ini Nabi menyatakan da'bus salihin man qablakum, itu jejak orang saleh sebelum kalian. Karena apa?
itu yang namanya qiyamul lail. Bahkan Nabi menyatakan juga mengusir penyakit. Subhanallah. Jadi orang yang qiyamul lail tapi dengan serius ya. Artinya apa? Berusaha mencontoh Nabi SAW. Bagaimana tentang berdiri beliau, rukuk, sujudnya. Itu ibaratnya mengusir penyakit dari tubuh. Dalam hadis At-Tirmidzi disebutkan alaikum biqiyamul lail. Ya, coba kalian yang tekun ya bangun malam itu. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Itu jejak orang saleh sebelum kalian. Wa inna qiyamal lail qurbah ila Allah azza wajalla. Bentuk mendekatkan diri pada Allah. Wa manhatun anil ism. Orang yang qiyamul lail itu dapat tercegah dari berbuat dosa. Malamnya tahajud, siangnya malu mau berbuat dosa. Ya, orang yang qiyamul lail malam hari, malamnya ada salat, siangnya akan ada rem, merasa malu, ada kendali, akan berbuat dosa. Takfirun lis-sayyi'at, salat malam menghapus dosa-dosa, kesalahan. Wa matradatun lidda' 'anil jasad, juga mengusir penyakit dari tubuh. Nah, ini mengusir penyakit dari tubuh. Jadi ini sebenarnya isyarat dari Nabi SAW. Kalau enggak maka banyak seperti zaman sekarang, kadang orang mau yakin itu harus pakai pembuktian ilmiah atau apa gitu ya. Subhanallah. Jadi di antara buktinya ya, namun dengan keimanan sebenarnya cukup, tapi buktinya biasanya orang qiyamul lail itu dibuat sehat oleh Allah Ta'ala, dijauhkan dari penyakit ya, karena gerakan salat itu membuat seseorang itu dia dijauhkan dari malas, dijauhkan dari malas ya. Kemudian juga bagaimana dengan gerakan salat itu membuat pikiran orang konsentrasi, jadi otaknya terlatih, jasadnya terlatih ya, konsentrasi, menghitung membaca ayat, menghitung rakaat. Nah, itu butuh konsentrasi. Ketika seorang dengan sendirinya seperti itu ya. Kemudian bagaimana ketika gerakan berdiri, ruku, semuanya itu membuat jasad urat-urat ini berfungsi ya dengan baik, termasuk dalam sujud. Dalam sujud, orang ketika sujud, ini dalam penelitian modern, bukan meram ya, bukan memejamkan mata ya, tapi tetap diupayakan mata itu terbuka tapi melihat ke bawah. Nah, itu melatih urat saraf mata. Subhanallah ya, banyak yang sembuh dengan cara seperti itu, karena mata ini dibuat kontraksi dan konsentrasi ya. Beda dengan yang menyelisih sunnah, sholat memejamkan mata, apalagi sujud merasa kelilipan ya. Tapi dibuat melihat ini ke bawah, bukan membuka mata ke sajadah, bukan ya. Nah, ini diantara bukti bahwa Nabi SAW dengan petunjuknya bagaimana mempraktekkan dahulu salat di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum, yang sahabat menukil pada kita ya.
Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi hadis tadi dan yang sebelumnya menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, fadlu salatil lail ala salatin nahar ka fadli sadaqatis sir ala sadaqatil alaniyah. Keutamaan salat malam dibandingkan salat di siang hari itu sebagaimana orang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi dengan mereka yang sedekahnya terang-terangan. Ya. Jadi ini dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena sedekah sir, sedekah yang sembunyi-sembunyi itu bisa menghapus dari dosa dan kesalahan, juga amarah Allah Ta'ala menjadi tidak terluapkan. Ya, Allah Ta'ala yakni menahan amarahnya ketika melihat hambanya yang bersedekah, maksudnya termasuk yang salat malam. Jadi ini juga berdasarkan ayat dalam surah As-Sajdah ayat 16 dan 17 yang Allah Ta'ala sifati Nabi dan sahabatnya, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi mereka menjauhkan punggung mereka dari tempat tidur. Ya, mereka berdoa pada Allah dalam perasaan takut dan banyak berharap. Kemudian mereka menginfakkan yang kami rizkikan pada mereka, dan tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang disembunyikan berupa hadiah balasan untuk mereka itu yang akan menyejukkan mata. Kenapa? Itu sebagai imbalan atas dahulu yang ketika di dunia mereka lakukan. Ya. Jadi ini berkenaan dengan keutamaan, yakni tidak ada yang lain melainkan surga Allah Ta'ala. Ya. Dan Nabi membaca ayat ini dalam riwayat ketika beliau menyebutkan keutamaan salat malam, menunjukkan utamanya amalan tersebut. Ya. Dalam riwayat Anas, ayat ini turun ketika para sahabat menunggu salat Isya. Ya, waktu seperti sekarang. Ya. Karena apa? Di zaman dulu ya belum ada listrik, belum ada mulhiyat. Mulhiyat yakni perkara yang membuat orang lalai, main-main. Tidak ada. Biasanya dalam riwayat bahkan dari mereka itu ketiduran habis maghrib, ya mau kemana lagi waktu itu? Ya tidur persiapan qiyamul lail. Tapi kita di zaman yang sekarang malamnya seperti siang. Yang kerja tetap kerja, yang lalai dengan lalainya, bahkan hiburannya, yang dosa dan seterusnya. Gimana kan bangun malam kita ini kebanyakan kalau ndak orang-orang tekad, orang-orang yang betul-betul istiqamah urusan agama, urusan ibadah. Ya, jadi merupakan kesempatan sebenarnya. Ini kita kasih semangat yang muda-muda, ya, yang belum berkeluarga, itu kesempatan. Nanti kalau sudah kelelahan habis kerja malam masih misalnya repot dengan bayi, aduh gimana ya mau qiyamul lail, ya. Kalau ndak orang yang betul-betul, jadi ndak niat, ndak sungguh-sungguh, ndak bisa. Nah, ini butuh pada tekad. Dan bagaimana ini butuh bukan cuma sekedar istilahnya semangat 1-2 hari, tapi diupayakan setiap malam. Bahkan
para ulama menyebutkan tentang apa? Hadis berkenaan dengan sholat witir, supaya continue, minimal itu ya. Dari mereka dahulu takut ketiduran malam, witirnya itu sebelum tidur ya, karena juga diantara sunnah Nabi SAW yang banyak ditinggalkan adalah wudhu sebelum sholat, sebelum tidur maksud saya, wudhu sebelum tidur ya, ya dengan sepaket dengan sikatannya atau siwak dan seterusnya. Nah itu karena apa? Ketika kita tidur dalam keadaan segar, fresh, itu bangunnya tidak susah, bangunnya tidak susah. Tapi kalau sudah misalnya ini non sewu ya, mulut ini yang kita pakai seharian tidak dibersihin dulu pas mau tidur, waduh, mau bangun itu alot ya, wah mulutnya aja penuh dengan liur dan semacamnya nanti. Nah ini bagaimana Nabi SAW senang pada kebersihan, karena itu juga membantu untuk apa? Qiyamul lail, supaya tidak bangun susah, tidak bangun apa? Artinya sungguh-sungguh dalam berupaya. Zaman sekarang ya sebenarnya lebih mudah dalam artian apa? Ada sarana ya, pakai beker. Tidak punya beker, HP-nya bisa difungsikan ya. Tapi subhanallah, orang kalau sudah terbiasa, maka insya Allah bangun sendiri tanpa beker ya, bangun sendiri, karena seolah bekernya di sini. Oh subhanallah, ini kisah diantara kisah yang kisah para ulama di zaman kita tidak jauh ya. Dahulu ya Syekh bin Baz rahimahullah, beliau ini aktivitasnya padat. Mungkin kita banyak mendengar bin Baz, biografinya tidak tahu gitu ya. Rahimahullah, orang alim ya, dicabut satu nikmat oleh Allah, yaitu buta sejak umur 17 tahun ya, karena banyak membaca dan seterusnya. Tapi beliau diganti ingatan yang luar biasa, sampai muridnya itu mengatakan, wallah ya Syekh, hatta kita yang melek tidak sanggup, gimana anda sanggup ya. Jadi ini cerita dari tulisan istrinya yang sampai ke saya, kan sekarang zamannya banyak bacaan gitu ya, WhatsApp gitu ya. Di istrinya bercerita bahwa Syekh pulang jam 12 malam setelah seharian kerja. Dalam artian apa? Syekh dari biasa jam 2 tahajud, setelah itu sampai subuh, habis subuh ngaji kitab, ngajari ya di masjid, setelah itu sampai pagi ke rumah, jawab fatwa lewat telepon. Jam 8 di kampus sampai zuhur jam 2 keluar dari kampus, pulang rumah setengah 3, makan siang, asar, habis asar ada pelajaran di masjid lagi, begitu terus sampai ba'da isya ya. Suatu ketika ada undangan ba'da isya, pulang jam 12, bilang ke istrinya, tolong bangunin saya jam 2. Istrinya tidak tega karena gitu tadi. Begitu jam 2 Syekh bangun, ternyata istrinya ada bangun juga. Kemudian ditanya, kok udah bangunin saya? Jadi bekernya sudah di setel di sini. Itu beliau rahimahullah ya. Mana kita dari itu, sekali beralim, allamah ya, imamul asr, imam di zaman sekarang ya. Banyak cerita tentang sosok yang satu ini. Ada yang meruqyah, ada jin ini ngomong ya, semua di Jazirah Arab, Timur Tengah tidak ada yang kami takuti, cuma satu orang.
Ketika sama yang ruqyah ditanya jinnya itu, jawabnya apa? Syekh bin Baz rahimahullah. Sampai ketua jin takut pada beliau. Ya. Nah, ini biar kita tahu maksud saya di sini, bahwa di antara dari penopang ilmu yang bermanfaat, ya, itu juga dengan apa? Qiyamul laili. Ya, dengan qiyamul lail. Dan bagaimana kita menjadikan biografi orang-orang saleh di zaman dahulu sampai zaman kita juga sebagai motivasi untuk diri kita ini ketika malas, ketika apa, hawa nafsu ini dominan, ya. Nah, itu tujuannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi hal-hal tadi yang berkenaan dengan qiyamul lail, termasuk juga pujian Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang meninggalkan apa? Tempat tidurnya, menjauhkan punggung mereka dari tidur yang berlebihan, tidur yang melalaikan, ya, untuk mengingat Allah, berzikir, berdoa, salat tadi, ya. Maka ini diantara keutamaan. Wa man intadhara salatal isya falam yanam hatta yusalliha. Termasuk keutamaan ini disebutkan Imam Ibnu Rajab rahimahullah, yaitu orang yang menunggu waktu isya, ya, dan tidak tidur sampai salat. Nah, kita sekarang berharap demikian, dapat keutamaan ini. Jadi menunggu, biasanya menunggu waktu isya itu ya maghrib. Kebanyakan orang yang salah, saya umumnya di Jawa ini, itu dibuat waktu makan. Maghrib itu dibuat waktu makan, padahal maghrib ini waktu yang barakah, waktu yang barakah. Sebentar aja menunggu, tak terasa di masjid dihabiskan dengan qiraah, bacaan, membaca Al-Quran atau murajaah atau bermajlis semacam ini, ya. Tapi kebanyakan orang tidak sabar. Tapi keutamaannya luar biasa, ya. Ini diantara orang yang dijamin oleh Allah Ta'ala, termasuk mereka tadi. Karena biasanya juga apa, maghrib ke isya ini ngantuk, ya, akhirnya tertidur dan tidak ke masjid, atau mungkin mengakhirkan waktu isyanya nanti. Nah, ini lain lagi kalau berbicara tentang waktu isya ini, ya. Karena apa, yang sahih waktu isya itu adalah sampai sepertiga malam yang pertama. Nah, kalau zaman sekarang ya kurang lebih berkisar jam 10-an, ya. Tapi kalau bangunnya nanti jam 2 gitu kan, sekalian tahajud gitu. Ini kan berarti ngambil pendapat yang apa, lemah gitu loh, ya. Jadi ini waktu yang utama menunggu isya, ya. Apalagi seorang yang ngantuk berat, dia bersabar maksa diri nunggu isya, melawan nafsunya, ya. Maka Nabi SAW menyatakan, innakum lan tazalu fi salah man tadhartumus salah. Kalian masih dihitung sebagai orang-orang yang dalam salatnya kalau kalian menunggu waktu salat berikutnya. Ini antara maghrib ke isya, antara apa, zuhur ke asar, ya. Nah, dari yang 5 waktu ini yang paling dekat mana? Ya maghrib ke isya. Ya.
Bahkan yang saya baca dari biografi para ulama itu seperti siapa, Imam Ibnu Qudamah misalnya, Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah. Beliau itu pilarnya juga mazhab Hambali. Ya, di antara apa? Di antara sejarah yang mencatat beliau itu antara maghrib ke isya dihabiskan salat sunnah. Kira-kira baca surat apa kalau sampai baratnya sekarang 45 menitan ya, maghrib ke isya, habis maghrib. Jadi mestinya, makanya orang dulu itu membiasakan anaknya maghrib tidak ada cara lain illa Al-Quran, ngaji. Tidak boleh turun dari langgar atau masjid, ya. Itu orang dulu, faedahnya luar biasa, ya. Kita di zaman sekarang masih butuh apa itu, gerakan-gerakan namanya itu, gerakan subuh apa, nanti gerakan maghrib mengaji, GMM, apalagi walhasil butuh gitu-gituan. Orang dulu langsung praktek. Ya, tidak ada apa, tidak ada TV, tidak ada HP kalau zaman sekarang. Quran, ya. Karena ketika orang waktu maghrib ke isya-nya lalai, di lain waktu dia lebih lalai. Biasanya begitu. Maghrib di jalan, walhasil. Ini semuanya bukti komitmen kita. Urusan apa nanti efeknya pada waktu salat dia. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi termasuk di sini juga orang yang tidur lebih dahulu, kemudian di malam harinya dia bangun untuk tahajud. Dan ini paling utamanya salat tatawwu', yaitu salat sunnah tambahannya. Ya. Di antara keterangan juga di sini disebutkan bahwasanya boleh jadi seseorang meninggalkan tidurnya sampai menjelang subuh. Artinya apa? Begadang. Subhanallah, dari dulu ada orang begadang, ya. Tapi begadangnya diisi dengan apa? Kalau para ulama diisinya dengan apa? Mutala'ah. Bayangkan ya, pakai itu, bukan pakai lampu yang enak cetet. Mereka pakai apa? Obor, ya, pakai obor, pakai untuk penerang. Tapi mereka bisa, kita karena bergelimang dengan kemewahan tidak bisa, ya, kenikmatan terlalu banyak sehingga lalai, ya. Dulu mereka ibaratnya pakai lampu begini, yang lain ini gelap, baca. Subhanallah. Ada yang apa? Imam Syafi'i rahimahullah, misalnya beliau tadabbur apa? Ayat atau hadis, sama. Ternyata apa? Waktu sudah subuh karena mendengarnya. Ya. Nah, itu dalam rangka talabul ilm. Ya. Wa salatul rajul min jawfil lail. Nah, ini dari hadis Nabi SAW juga, yaitu dalam riwayat al-akhir, bagian terakhirnya itu yang lebih utama, ya, yang disebut dengan apa? Nuzul ilahi, ya, dalam hadis qudsi bahwa Allah Ta'ala bertanya pada mereka, malaikatnya, padahal Allah Maha tahu, ya. Tapi Allah di sini ingin menegaskan
hal min mustaghfir fa aghfiru lah, hal min da'in fa astajibu lah, apa ada yang minta ampun untuk aku ampuni, kata Allah, apa ada yang minta sesuatu untuk aku kabulkan, dan seterusnya dari hadis qudsi. Ya, dinyatakan juga maknanya adalah di waktu malam itu bisa dari separuhnya, ya, dari separuh malam yang sudah lewat. Ya, kalau keterangan para ulama dalam hal ini, misalnya sekarang maghribnya 5:30, syuruk 5:30, berarti berapa jam? 12 ya, 12 kalau seperempat awal berarti betul sampai jam 10 kira-kira gitu ya. Kemudian bagi menjelang subuhnya itu berarti sekitar jam 2-an gitu ya. Nah, itu cara membaginya begitu ya, untuk mengetahui pertengahan malam ya berarti jam 12 ya. Subhanallah, orang sekarang bangun untuk misalnya nonton Piala Dunia, ini mau Piala Dunia ya bisa, tapi untuk bangun tahajud tidak pernah diniati. Allahu Akbar. Ini yang muda, khususnya yang tua, tidak mau kalah ya, Allahul musta'an. Allah, ini banyak peristiwa tapi kita sedikit yang mengambil pelajaran, kanjuruhan ya, peristiwa. Al-junun funun, kata orang Arab. Al-junun funun, yang gila itu banyak macamnya ada gila olahraga, ada gila apa ya. Ini diantara pelajaran bagi kita bahwasanya niatkan ibadah itu lillah. Orang kalau sudah karena Allah, insyaallah bisa, tidak butuh pada penilaian orang ataupun diketahui orang. Itu makna jawful lail di sini. Jadi paling dekatnya seorang hamba juga dalam hadis At-Tirmidzi, yaitu kala malam terakhir. Ya, fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah fi tilka as-sa'ah fakun. Nabi SAW menyatakan, kalau engkau bisa menjadi diantara orang yang mengingat Allah di saat-saat tadi, malam-malam terakhir menjelang habis malam, maka hendaknya kau jadi mereka, jadi di antara mereka ya. Dan di waktu pertengahan malam dan seterusnya ini, akhir malam ini, ajwabuhu da'watan, dalam hadis yakni doanya cepat dikabul ya, cepat dikabul. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengenai salat ini diantara pilar dari ajaran Islam, yang bagaimana namanya pilar itu, suatu bangunan tidak memiliki pilar, akan roboh bangunan itu. Demikian orang ketika bersyahadat tidak sholat, berarti agamanya gimana? Rapuh dan tidak punya pilar-pilar tadi, sehingga bangunan Islamnya roboh di atas dia ya, waliyadzubillah. Bahkan dari hadis bagaimana Nabi SAW mewasiatkan ketika mengutus Mu'adz ke Yaman radhiyallahu an, untuk untuk mengajarkan syahadat, kemudian salat, kemudian zakat, urut gitu ya. Jadi Nabi juga menyatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma syahiba wajhun wala ighbarrat qadamun fi amalin yubtagha fihi darajatul jannah ba'da as-salatil mafruḍah ka jihadin fi sabilillah. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, demi Allah,
tidaklah wajah sampai berdebu, ataupun kaki ini sampai tenggelam dalam rangka menempuh yakni derajat yang tinggi di surga. Ya, setelah salat yang wajib itu melebihi jihad fisabilillah. Wala thaqal mizan abdin kadabbah tunfiqu lahu fisabilillah. Demikian timbangan seorang hamba tidaklah menjadi berat melainkan dengan apa? Kala dia menyumbang, nah, misalnya kuda ketika dibutuhkan di jalan Allah Ta'ala yang dia beli untuk disumbangkan, ya, atau dibuat apa? Sebagai pengangkut barang di jalan Allah Ta'ala dari binatang tersebut, ya. Nah, ini semua adalah dikatakan sebagai jihad dirwatu sanamil Islam. Dirwatu sinamil Islam atau sanamil Islam artinya apa? Pucuknya, yang paling atasnya dari bangunan, nah itu al-jihad. Yani dengan makna yang sempurna, makna yang apa? Syamil, menyeluruh, ya. Kemudian setelah itu amalan yang paling penting di sini disebutkan yaitu al-istiqamah, ya, al-istiqamah, continue, sebagaimana Nabi menyatakan qul amantu billah tsumma istaqim, katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqamahlah. Nah, urusan istiqamah ini berat tapi tidak mustahil kalau diupayakan oleh seseorang. Dengan izin Allah bisa, ya. Kemudian di akhir-akhir keterangan di sini dengan mengerjakan apa tadi, qiyamul lail dan semacamnya juga, terus di siang hari memelihara lisan. Karena apa? Lisan ini jangan sampai kemudian karena lisan di siang harinya amalan yang semalam dihapus, ya, karena di zaman Nabi SAW ada yang seperti itu, rajin qiyamul lail tapi lisannya, nah ini membuat orang-orang terusik sehingga seolah tidak ada pahalanya. Nabi memvonis dia di neraka, ya, dalam riwayat. Jadi yang banyak membuat manusia masuk ke neraka adalah al-fam wal farj. Wal farj yaitu mulut dan kemaluan. Siapa yang bisa ini dijaga, kata Nabi, aku jamin surga untuk dia, ya. Karena satu kalimat bisa menjauhkan seseorang dari api neraka sejauh timur dan barat. Dan seterusnya dari masalah ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita di antara orang-orang yang bisa untuk bangun malam, ya, dalam rangka menghadap kepadanya kala manusia lalai dengan nyenyaknya. Karena ini juga wasiat Nabi SAW dan juga khutbah beliau pertama-tama masuk kota Madinah. Ayuhan nas afshus salam wasilul arham wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ya, wahai sekalian manusia, tebarkan salam, ya, kemudian sambung kekerabatan, kemudian salatlah di malam hari kala orang-orang tidur nyenyak, kalian akan masuk surga dengan selamat. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Ta'ala memberikan keimanan yang teguh kepada kita dan bisa mewujudkan hal itu semua. Allahumma amin. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.